Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gajah Krishna Putra dengan NIM 043 akan mempresentasikan tentang proporsi dan skala. Proporsi dan skala. Jika skala menyiratkan tentang ukuran suatu dibanding dengan sebuah standar referensi ataupun ukuran sesuatu yang lain, maka proporsi merujuk pada kepantasan atau hubungan harmonis satu bagian dengan bagian lainnya, atau dengan bagian keseluruhan. Hubungan ini bisa saja bukan hanya satu kepentingan, tapi juga satu kuantitas atau derajat. Jika desainer biasanya memiliki kisaran pilihan sewaktu menentukan proporsi suatu, beberapa pilihan pun akan diberikan kepada kita melalui sifat material, oleh bagaimana elemen-elemen bangunan merespon gaya, dan oleh bagaimana sesuatu itu dibuat. Proporsi material. Seluruh material dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Dan mereka semua memiliki batas kekuatan puncak yang tidak dapat dicapai jika tidak dengan jalan memecahkan, mematahkan, atau meruntuhkan material tersebut. Bahkan sebuah material kuat seperti baja memiliki batas panjang yang tidak dapat dilewati lagi tanpa melebihi batas kekuatan puncak. Seluruh bahan memiliki proporsi rasional yang diatur oleh kekuatan dan kelemahan dasarnya. Proporsi-proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, material-material struktural dituntut untuk mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang vertikal ke sistem fondasi sebuah bangunan. Ukuran dan proporsi elemen-elemen ini terkait secara langsung dengan tugas struktural yang diembannya, dan oleh karenanya dapat menjadi indikator visual akan ukuran dan skala ruang yang dibantu ditutupi. Proporsi-proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya, tidak hanya berdasarkan sifat-sifat serta fungsi struktural saja, tetapi juga oleh proses pembuatannya. Karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam sebuah pabrik, mereka pun memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar yang mereka pakai oleh para produsen perseorangan maupun standar-standar industri. Sistem-sistem proporsi. Sistem-sistem proporsi melampaui determinan, fungsional, dan teknis dan dari bentuk dan ruang arsitektur untuk menghasilkan suatu rasionalisasi estetis bagi dimensi. Sistem tersebut dapat secara visual menyatukan kelipat gandaan elemen di dalam desain arsitektural dengan membuat seluruh bagiannya menjadi bagian dari keluarga proporsi yang sama. Sistem proporsi dapat memberikan kesan keteraturan dalam mengikatkan kualitas kemenerusan satuan ruang. Sistem proporsi dapat menghasilkan hubungan antara elemen eksterior dan interior sebuah bangunan. Teori-teori proporsi. 1. Penopang emas atau golden selection. 2. Susunan-susunan klasik. 3. Teori-teori Renaissance. 4. Modular. 5. Ken. 6. Antropometri. 7. Skala. Penampang emas atau golden selection. Pada zaman Renaissance, para arsitek mengeksplorasi golden selection dalam karyanya. Pada era Le Corbusier berdasarkan sistem modularnya, pada era golden selection didefinisikan sebagai perbandingan antara dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang, di mana bagian yang lebih kecil dari keduanya berbanding dengan yang lebih besar. Secara aljabar, hal tersebut dapat ditentukan dengan persamaan dua rasio. A per B sama dengan B per A plus B. Garis-garis yang mengatur. Sebuah garis diagonal dari dua buah persegi panjang sejajar ataupun tegak lurus satu sama lain akan menandakan bahwa kedua persegi panjang tersebut memiliki proporsi yang serupa. Garis diagonal ini maupun garis yang menandai tatanan bersama elemen-elemennya disebut garis yang mengatur. Garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidakraturan. Tatanan-tatanan klasik. Tatanan klasik yaitu tatanan arsitektur klasik yang dalam perancangannya menerapkan sistem proporsi. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan ini dipresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen harmoni yang sempurna. Dimensi dasarnya adalah diameter kolom. Dari model tersebut muncul dimensi tiang, puncak kolom maupun kaki kolom. Teori-teori Renaissance. Pada zaman Renaissance, para arsitek meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi.
Kembali ke sistem proporsi matematis Yunani. Dengan menerapkan teori Pythagoras ke perbandingan suatu irama skala musik Yunani yang dikembangkan menjadi dasar proporsi bagi arsitekturnya. Rangkaian tersebut merupakan salah satu wujud dalam proporsi sebuah sekuen ruang atau denah yang saling mengunci. Terdapat 7 bentuk dasar denah yang ideal untuk ruangan seperti gambar di samping. Modular. Sistem proporsi berupa alat ukur yang disebut modular, yang dikembangkan oleh Le Corbusier. Alat ukur modular didasarkan pada matematis proporsi tubuh manusia. Tahun 1942, Le Corbusier memulai studinya dan menerbitkan modular, suatu pengukur harmonis terhadap skala manusia yang bisa diterapkan secara universal bagi arsitektur dan mekanika pada tahun 1948. Menurutnya, modular juga sebagai sistem yang mengatur panjang, permukaan, dan volume. Ken, unit mengukur tradisional Jepang yang digunakan pada akhir pertengahan abad. Pada awalnya, ken digunakan untuk menandai jarak antar kolom dan divariasikan dalam ukuran. Lalu ken dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Ken berkembang menjadi modul estetika yang menata struktur, material, dan ruang dalam arsitektur Jepang. Antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Dalam teori antropometri, tidak mencari simbol ataupun abstrak, melainkan fungsionalnya. Dalam teori ini, manusia diletakkan untuk menyatakan bahwa bentuk dan ruang di dalam arsitektur dapat menjadi penampung atau perpanjangan tubuh manusia. Kesulitan dalam proporsi antropometri adalah sifat dan data yang dibutuhkan untuk kegunaannya. Skala. Skala merujuk bagaimana kita bisa menilai suatu ukuran benda atau hal lainnya. Dalam skala kita membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Pada saat menggambar skala digunakan untuk menentukan perbandingan antara bangunan satu dengan yang lainnya. Skala visual. Konsep skala visual ini merujuk pada seberapa kecil atau besar suatu objek yang tampak berkaitan dengan ukuran normalnya. Dalam skala bangunan, semua elemennya yang kecil maupun yang besar, penting atau tidaknya, pasti mempunyai ukuran tertentu. Kita harus memahami ukuran setiap elemen yang termasuk di dalamnya terhadap komposisi keseluruhannya. Skala manusia. Manusia juga memiliki skala dalam arsitektur yang dapat dilihat pada dimensi dan proporsi tubuh manusia. Hal ini dapat menggunakan elemen yang memiliki makna manusiawi dan dimensi yang terkait. Elemen tersebut seperti meja, kursi, tanjakan, dan injakan tangga. Elemen ini tidak hanya akan menolong kita dalam mengukur ruang, tapi juga skala manusia. Perbandingan skala. Persepsi kita terhadap besar suatu benda atau suatu tempat adalah suatu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang bisa kita rasakan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.